Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya CHAKH Sariningrum, mahasiswa Universitas Pancabakti dengan nomor induk mahasiswa 191041705, kelas F konversi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM CPHCM, CHRMP. Dan tugas ini adalah untuk memenuhi mata kuliah tersebut, yaitu menjawab link video melalui video recording. Untuk link yang pertama terdapat 8 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, apa judul video dari link yang pertama? Judulnya adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, TJSL Perusahaan. Yang kedua, siapa nama pembicara dalam video tersebut? Pembicaranya adalah Laurencia Andrini SH LLM. Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video tersebut? Yang dijelaskan adalah tentang CSR, Corporate Social Responsibility, atau lebih dikenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada umumnya. Pertanyaan yang keempat, apakah di dalam perusahaan perseroan terbatas mengenal CSR? Jelaskan jawaban Anda dan alasannya. Jawabannya adalah ya. Hanya saja disebut sebagai TJSL perusahaan, tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk berperan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas tempat, maupun masyarakat pada umumnya. Kegiatan CSR juga banyak manfaatnya. Yang pertama, kepentingan jangka panjang. Jika perusahaan peka atas kebutuhan masyarakat dan berusaha untuk memenuhinya dalam jangka panjang, maka CSR akan membuat masyarakat lebih menerima atas keberadaan perusahaan dan akhirnya menguntungkan bagi perusahaan. Sebuah masyarakat yang mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik akan menghasilkan lulusan-lulusan yang baik untuk direkrut oleh perusahaan. Masyarakat yang dari segi pendapatan lebih baik, maka akan berdaya lebih tinggi pula. Ini yang pertanyaan kedua adalah citra sosial. Perusahaan yang melakukan program CSR secara baik tentu akan mendapatkan citra yang baik pula di masyarakat. Warga masyarakat yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan pasti akan lebih bangga karena turut serta ikut membangun masyarakatnya sendiri. Masyarakat sendiri melihatnya sebagai hubungan timbal balik yang menguntungkan dan akan menjadi loyal terhadap perusahaan. Kegiatan atau manfaat yang ketiga yaitu kelangsungan hidup. Perusahaan yang memiliki citra yang baik di mata masyarakat akan lebih dihargai oleh masyarakat. Penghargaan ini baik efeknya untuk perusahaan. Pada pokoknya, sebuah perusahaan hanya dapat berjalan dengan baik jika mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekali masyarakat menilai bahwa mereka tak perlu perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut akan terancam untuk mati. Dan manfaat yang keempat, melaksanakan regulasi. Perusahaan yang melakukan program CSR akan dipandang sebagai perusahaan yang menaati regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat dan pemerintah akan melihat perusahaan sebagai perusahaan yang taat pada aturan yang berlaku. Alhasil, perusahaan dapat lebih otonom dan lebih terbebas dari pengawasan berlebihan yang tak perlu, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Selain tentunya ada terhindar dari sanksi yang bakal diberikan oleh pemerintah jika tak melaksanakan CSR. Manfaat kelima, mencegah kondisi yang buruk bagi bisnis, yaitu maksudnya tak jarang dapat pengusaha temui berbagai macam permasalahan di masyarakat, mulai dari permasalahan sosial ekonomi sampai permasalahan teknis yang tak jarang dapat memiliki dampak yang buruk bagi bisnis. CSR dapat menjadi solusi sebagai bentuk intervensi aktif perusahaan atas permasalahan yang ada di masyarakat dan berpotensi mengancam kepentingan bisnis perusahaan. Sekarang pertanyaan nomor 6. Bagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan? Jawabannya adalah TJSL ini wajib bagi perseroan terbatas yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan dampak atau limbah penggunaan sumber daya alam tersebut. Pertanyaan yang ketujuh, siapa saja stakeholder perusahaan terbatas? Jelaskan. Stakeholder terdiri dari 1. Pekerja atau serikat pekerja. Perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial pada karyawan seperti memberikan fasilitas yang nyaman dan sesuai bagi karyawan mereka, memberikan gaji sesuai dengan perjanjian kerja yang tertulis dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal apapun pada karyawan, baik itu kualitas, perlindungan pekerja maupun dalam hal pekerjaan. Yang kedua adalah kreditur, yaitu mengenai skor kredit, kontrak baru maupun likuiditas.
Yang ketiga, pemerintah. Peran pemerintah dalam hal perpajakan, PPN, pekerjaan, pelaporan jujur, keberagaman, legalitas, eksternalitas, tingkat upah, keamanan kerja, imbalan, penghargaan, dan komunikasi yang jujur. Dan yang keempat adalah masyarakat secara umum maupun lingkungan yang terkena dampak, yaitu meliputi pekerjaan, keterlibatan, perlindungan lingkungan, saham, komunikasi yang jujur. Sekarang adalah pertanyaan yang ke-8. Apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video di atas? Banyak yang kami peroleh, diantaranya adalah materi tentang CSR atau TJSR pada perusahaan terbatas serta peraturan yang berdampak pada lingkungan. Ini akan berimbas pada lingkungan masyarakat sekitar. Dan ini berpengaruh sekali pada berjalannya suatu perusahaan apabila perusahaan melaksanakan CSR atau TJSL dengan baik dan bisa bekerja sama dengan masyarakat setempat. Ini adalah jawaban untuk link video yang pertama. Terima kasih.